kami segera diangkat langsung tanpa tes di tahun 2024 ini, di awal tahun. Karena kami Pak sudah mengikuti seleksi demi seleksi, harusnya di tahun 2023 yang lalu kami sudah tahu kejelasan kami, penempatan kami. Tetapi kami hanya masih dikasih dengan status P. Kita tahu status P itu yang dijelaskan di situ adalah memenuhi nilai ambang batas nilai. Dan yang menjadi pertanyaan kami, kalau P dia memenuhi nilai ambang batas nilai, setelah kami cek di SCCN, dinyatakan di situ tidak lolos. Kenapa kami dibuat seperti itu? Kami mohon, angkat kami langsung Bapak pemangku kebijakan pendidikan yang kami hormati, Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Hafif Nasution, Pak Kadis kami, Pak Sinomba Siregar SE, dan demikian juga Pak BKDSM. Semuanya yang terkait dengan ini, bahkan Bapak DPR RI dari pusat, kita juga telah menyurati ke pimpinan pemangku kebijakan pendidikan ini. Berikan kami Pak keadilan yang seadil-adilnya untuk kami ini. Kami sudah lama mengabdi. Kami dikatakan adalah guru terdepan, garda terdepan untuk pendidikan. Tapi seperti ini kami Pak, tidak ada kejelasan kami. Kami tahu Kota Medan itu besar. Dan berbicara mengenai anggaran, kalau untuk kami guru yang Kota Medan ini sepertinya sangat tidak seberapa lah dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Kami sangat bermohon kepada Bapak Wali Kota Medan yang kami banggakan dan yang kami hormati, berikan kami Pak keadilan yang seadil-adilnya bagi guru yang sudah lama mengabdi. Guru adalah garda terdepan pendidikan, nasib bangsa kita ini. Tolong kami Pak diangkat di awal tahun 2024 ini tanpa tes. Di video kali ini kita akan membahas terkait draft jadwal seleksi CSN 2024. Apakah nanti akan banjir afirmasi untuk rekan-rekan khususnya pelamar P? Apakah wajib tes lagi? Sebagaimana disampaikan Ibu Nunung Suryani, untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, pelaksanaan CSN tahun 2024 yang disebut sebagai seleksi periodik CSN tahun 2024 sudah pun memasuki tahapan persiapan. Bagaimana dilansir di laman PAN-RB, bimbingan teknis persiapan pengadaan ASN 2024 sudah pun dilakukan. Nah, agenda rapat yang langsung dipimpin oleh Bapak Aba selaku perwakilan PAN-RB ini memutuskan beberapa hal terkait pelaksanaan CSN ini. Salah satunya adalah seleksi yang akan dilakukan 3 kali. Bimbingan teknis seleksi CSN 2024 ini Bapak Ibu diikuti oleh seluruh Pemda, namun seleksi ini tidak dilakukan secara umum, namun hanya dilakukan secara Zoom. Nah, di sini ada 3 agenda besar. Pertama berkaitan dengan penetapan kebutuhan, ini berkaitan dengan PKN menyiapkan sistem mulai dari usulan sampai dengan verifikasi dan validasi rincian kebutuhan, serta sampai penetapan regulasi termasuk Permen PAN-RB yang akan diputuskan nanti. Kemudian masalah seleksi CSN itu sendiri, pendaftaran dilakukan sebanyak lebih dari 1 kali, di mana ini terdiri dari 3, yaitu CPNS, kemudian sekolah kedinasan, dan P3K. Pelaksanaan seleksi dilakukan paling kurang 3 periode. Waktu pelaksanaan seleksi CSN itu akan dilakukan sekitar bulan Mei ya. Sedangkan penetapan NIP-nya paling lambat adalah di 1 Maret 2025. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah agenda penyelesaian non-ASN ya, sebagaimana termaktub pada Undang-Undang ASN tahun 2023. Kemudian yang hadir tentu saja Bu Nunung Suryani yang memaparkan pemenuhan kebutuhan guru dan tendik, dan kita terus menuntut agar apa yang disampaikan Bu Nunung Suryani untuk rekan-rekan status P yang sudah lulus passing grade tidak lagi tes di tahun 2024 nanti. Nah, di antara urgensi pemenuhan kebutuhan ASN ini, yang pertama adalah belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yaitu guru dan nakes, kemudian rendahnya usulan kebutuhan dari daerah, ini tentu saja menjadi tolak ukur ya. Jika Pemda Bapak Ibu mengusulkan lebih banyak, tentu akan terakomodir. Kemudian tentang penataan non-ASN itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang ASN. Kemudian yang keempat, pemenuhan talenta digital. Kemudian yang kelima adalah untuk CPNS bagi fresh graduate. Nah, ini diantara dokumentasi bimbingan teknis yang dilakukan oleh PAN-RB beberapa waktu yang lalu.
Disebutkan di sini bahwa Kementerian Pan-RB melalui unit kerja Deputi Bidang SDM Aparatur telah menyelenggarakan BIMTEK pengadaan ASN tahun 2024 secara daring. Dalam BIMTEK itu, Abang menyampaikan beberapa hal terkait arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN 2024, proyeksi penyelesaian non-ASN, kemudian kebutuhan ASN tahun 2024, kemudian ada optimalisasi pengisian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Selain itu, Bapak Aba juga turut menyampaikan permintaan usulan kebutuhan ASN 2024 kepada seluruh instansi pemerintah. Di mana peserta yang hadir di sini selain daripada Pan-RB juga ada Kepala BKN, kemudian Dirjen GTK, kemudian juga ada dari tenaga kesehatan, kemudian juga diikuti perwakilan dari setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini juga dikupas di laman JPNN Bapak Ibu, jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K, sebagaimana penjelasan BKN, honorer diminta bersiap-siap. Nah, sebagaimana surat yang disampaikan Pan-RB bahwa pengusulan kebutuhan itu nanti akan ditutup sampai 31 Januari 2024. Bapak menjelaskan pelaksanaan rekrutmen CSN jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam setahun. Untuk tahap pertama, pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 ini akan terdiri dari seleksi CPNS dan P3K yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Nah, bersiap-siap Bapak Ibu ya, tinggal 5 bulan ya. Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, dan jika belum, masih kosong lagi, maka masih bisa dibuka tes berikutnya. Ya, kita berharap Bapak Ibu, khususnya untuk rekan-rekan guru, ini tidak ada tes lagi bagi yang sudah mendapatkan status P ya, ataupun yang sudah lulus passing grade, dan perjuangan untuk mendapatkan formasi tanpa dengan seleksi lagi terus diperjuangkan oleh rekan-rekan berstatus P. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.